Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'nal hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Alhamdulillah, pemirsa di mana saja Anda berada, pada kali ini kita akan membahas tentang ibadah Ramadan, sehingga dengan Ramadan yang kita tunaikan, dengan Ramadan yang kita jalankan, dengan Ramadan yang kita laksanakan, harapan kita sejauh manakah perbaikan-perbaikan hati kita, perbaikan-perbaikan daripada rohaniah kita, sehingga dengan harapan ketika 1 bulan kita Ramadan, 1 bulan kita berpuasa, bagaimana nanti ketika di akhir daripada Ramadan Allah jadikan diri kita ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa, sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni daripada dosa-dosa kita. Maka hadirin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, firmankan dalam ayatnya, dalam firmannya, bahwasanya di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan daripada wahyunya, Allah turunkan daripada ayat-ayatnya, Allah turunkan daripada kalamullahnya melalui pada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa itu Allah turunkan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh bulan ma'unah, bulan kesabaran, bulan berbagi, bulan kasih sayang. Maka hadirin rahimakumullah, maka sangat beruntung sekali ketika di bulan Ramadan kita sebagai umat Islam, sebagai umat Islam, orang yang beriman, bagaimana senantiasa ada upaya, ada usaha, bagaimana Ramadan yang kita tunaikan, Ramadan yang kita laksanakan, dan Al-Quran yang telah kita baca, kita tadaruskan, kita pendengarkan, maka sejauh manakah Al-Quran ini menjadikan satu asar dalam hati kita, menjadikan suatu obat bagi kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Maka hadirin rahimakumullah, maka bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ketika hati kita dalam gundah gulana, hati kita dalam bersedih, maka bagaimana kita memperbanyak daripada baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Rahimakumullah, baginda sampaikan, baginda Rasulullah saya sampaikan, ketika di bulan Ramadan ini kita beribadah sunnah, maka ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan, amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu kemuliaan ibadah sunnah yang kita kerjakan setara daripada ibadah wajib yang kita tunaikan. Begitu sebaliknya, rahimakumullah, amalan-amalan fardu yang kita tunaikan, yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Apalagi satu ayat Al-Quran, satu surat Al-Quran, ataupun satu ayat daripada Al-Quran, atau satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf daripada Al-Quran yang kita baca ketika bulan Ramadan, Allah
Nabi mengatakan satu huruf akan diberikan 10 kebaikan. Maka apabila satu Al-Quran, satu huruf Al-Quran kita baca di bulan Ramadan, berapa kelipatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebaikan pada diri kita. Maka sangat beruntung ketika bulan Ramadan ini kita berusaha meningkatkan daripada amal kita dari seluruh aspek kehidupan kita, supaya Allah, supaya Al-Quran ini membumi dalam hati kita. Al-Quran ini menjadikan satu obat bagi kita, sehingga nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Kemudian Allah di bulan Ramadan ini Allah SWT berikan satu ujian-ujian. Maka bulan Ramadan dikatakan adalah bulan kesabaran. Bulan kesabaran Allah. Maka Allah, maka ujian sabar bukan hanya ketika di luar bulan Ramadan saja. Ujian sabar bukan hanya ketika bulan Ramadan saja, tetapi ujian sabar Allah Subhanahu wa Ta'ala hadapkan kepada setiap saat dan keadaan. Terlebih-lebih di bulan Ramadan. Mengapa demikian Allah? Ketika di bulan Ramadan, ketika kita bangun tidur, kita bisa minum kopi, bisa minum teh dan sebagainya. Tetapi ketika bulan Ramadan bangun tidur, maka karena syariat mengajarkan, mengharuskan kita tidak untuk melaksanakan ibadah Allah, maka kita menahan sebentar Allah. Maka kita bersabar. Ketika kita habis beraktivitas dengan Allah, habis dari pekerjaan, dari ladang, dari sawah, maka ketika begitu tenggorokan kita ini kering kerontangan Allah. Selasa kita ini ingin begitu menghirup daripada air, seakan-akan satu tetes air yang masuk dalam tenggorokan kita ini akan memberikan satu luar biasa yang akan kita rasakan, satu tetes air. Tetapi Allah, tapi ketika bulan Ramadan, perkara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh untuk bersabar. Maka Allah, bulan Ramadan adalah kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ketika seseorang orang yang beriman menghadapi masalah-masalah ini dengan kesabaran Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka maka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang kita tunaikan, Ramadan yang kita kerjakan, maka bagaimana menjadikan satu sarana bagi kita untuk ujian kesabaran. Maka apa hadiah sabar Allah? Hadiah sabar adalah surga. Maka hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, maka bagaimana momentum daripada Ramadan yang kita jalani pada saat sekarang ini, maka bagaimana kita tingkatkan daripada amal-amal kita dari seluruh aspek kehidupan, dengan harapan besar Allah jadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang diberkahi, Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang menjadikan diri kita menjadi satu wasilah pada diri kita, perbaikan daripada hati kita, perbaikan daripada af'aliyah kita, sehingga kita puncak daripada Ramadan. Allah SWT sampaikan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tetapi harapan kita bukan hanya mudah-mudahan, Allah jadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah SWT sampaikan bahwasanya perkara yang terpenting, modal yang terpenting untuk seseorang beriman menghadap Allah adalah bekal yang paling utama adalah takwa. Sehingga Allah SWT berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang demikian saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.